alright. Okay, okay. Baik rekan-rekan, kami dari kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Sebelum kita mulai sesi simulasi pendampingan ke 0, kami dari tim Hore akan memperkenalkan diri terlebih dahulu berikut dengan peran yang akan diambil ya. Saya Denny Rohendi sebagai pendamping guru penggerak, Ibu Siswandarti sebagai kepala sekolah, Ibu Tira Hayatami sebagai guru penggerak, Ibu Nunung sebagai siswa kelas 10, dan Pak Sumianto sebagai siswa kelas 11. Jadi latar yang kita gunakan adalah di sebuah sekolah luar biasa. Dan sekolah itu kita beri nama SLB Cinta Kita. Karena SLB beliau itu cinta asih ya, saya gantinya dengan cinta kita Bu ya. Asihnya di rumah ya Pak? Asihnya di rumah. Oke, baik. Kemudian kita coba yel-yel dulu untuk menyemangati siang ini. Kita coba ya. Kelompok 2. Yes. Guru penggerak. Kritis. Dinamis. Lupa. Senyum atau apa Ibu? Oke. Kelompok 2. Yes. Guru penggerak. Eksis. Kritis. Dinamis. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Silakan diamati, ada beberapa kegiatan di situ. Ya, kita mulai. Silakan semua menempati perannya masing-masing. Oke. Assalamualaikum. Silakan masuk. Nah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sedikit karena yang direkam nggak kedengaran. Ibu, bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Masih bersemangat Pak Denny? Masih. Senantiasa bersemangat Ibu. Maksud gitu. Apa yang bisa Ibu bantu? Iya Ibu, maksud dan tujuan saya datang kemari ya, saya ingin bertemu Ibu Tira, salah seorang guru di sekolah ini yang kemarin juga dengan Ibu telah mengikuti kegiatan lokakarya perdana ya Bu ya, di Hotel Sultan di Jakarta kemarin. Dan alhamdulillah hari ini saya ingin mendampingi beliau untuk menindaklanjuti apa yang sudah beliau lakukan selama 1 bulan kebelakang. Oh iya. Berarti ini tindak lanjut yang lokakannya amal itu ya? Iya benar Ibu. Iya. Ibu masih ingat ternyata ya? Alhamdulillah. Iya. Iya, senang sekali bertemu Pak Denny kembali. Nah, kebetulan Ibu Tira baru mengajar. Coba nanti saya. Gak apa-apa Bu, santai aja. Iya. Oh, iya. Ini anak saya ya. Oh, iya. Paling pintar ini. Iya. Ini gurunya Bu Tira. Makasih ya Dek. Ini muridnya Bu. Ini termasuk anak yang Ibu Tira. Alhamdulillah, memang Ibu gimana sehat? Iya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Pak Denny. Ini Bu Tira sudah datang dan nanti kami bisa diskusi, tetapi mohon maaf itu tidak bisa mengikuti karena ada acara yang lain. Nanti tolong Bu Tira kalau sudah selesai diskusi laporkan pada Ibu ya. Baik Ibu. Nanti tolong Pak Denny kalau minta apa yang harus disiapkan silahkan. Baik, sekali lagi saya sangat senang bisa disambut di sekolah ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusinya dengan Bu Tira. Ibu izin kita mau diskusi di ruang BK saja. Oh, iya.
Bu, santai aja Bu ya. Bu gimana sehat? Alhamdulillah Bapak. Gimana Bapak sawalana? Alhamdulillah pangestu Ibu. Alhamdulillah nih biasa tepang di dieu nya di sekolah saya sekolah cinta kita ya lebih lagi nanti. Tapi tadi cerita agak sama Bapak. Untung akan. Baik Ibu, kita mulai aja ke sesi pendampingan yang harus saya lakukan gitu Ibu. Nah, kita sudah melakukan loka karya ke-0 ya waktu itu ya di Hotel Sultan di Jakarta. Dan Ibu sudah mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Bu Kira boleh nggak diceritakan dalam 1 bulan terakhir ini Ibu sudah melakukan apa saja di sekolah ini dan bagaimana capaian yang Ibu peroleh? Baik Bapak. Dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah mencoba menerapkan hasil pembelajaran daring untuk modul 1.1 dan modul 1.2. Jadi setelah pembelajaran modul 1.1, 1.2 itu saya menyadari bahwa saya tuh keliru gitu terhadap cara pandang saya terhadap anak gitu. Awalnya pembelajaran daring itu saya lakukan berpusat pada guru, jadi lebih banyak ceramah seperti itu. Namun pemikiran Ki Hajar Dewantara benar-benar menginspirasi saya untuk melakukan pembelajaran secara holistik, yaitu berorientasi pada tumbuh kembang potensi buat saya seperti itu. Kemudian pembelajaran juga dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa, namun tetap mengacu kepada kurikulum seperti itu. Oh luar biasa sekali Ibu ya. Dapatkah saya menggali lebih jauh tentang hal itu? Boleh Pak Dendi. Oh iya silakan. Jadi pembelajaran dari yang saya lakukan itu banyak menggunakan permainan. Oh iya silakan. Terima kasih ya. Iya. Ini siswa saya tadi melihat 2 siswa tadi ya. Yang pertama yang baju hijau itu. Mas kalau Sugi ya namanya. Iya. Sugi itu sebetulnya tunagrahista Bapak. Dia itu memang verbalnya orangnya tidak keluar. Iya. Jadi tapi kalau misalnya disuruh dia mengerti. Iya. Kalau yang barusan buat kopi Nunung. Kalau Nunung itu tunarungu. Dia tunarungu termasuk berprestasi Pak di sini di Wah. sekolah. Dan Ibu mendampingi 2 guru ini untuk terus berkembang. Iya, 2 murid mungkin ya Pak ya. Oh iya. Baik. Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ke belakang setelah mempelajari 2 modul itu, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah terkait dengan hal-hal baik yang telah Ibu lakukan itu? Alhamdulillah Bapak sejauh ini sekolah sangat mendukung dari kepala sekolah, orang tua, rekan kerja juga sangat mendukung. Alhamdulillah. Sangat mendukung ya. Oh iya, Bu Kira, hari ini kita akan mendiskusikan tentang tantangan belajar daring nih. Ya, kemarin Ibu tuh selama 1 bulan ke belakang setelah Bapak kerja ke itu Ibu kan mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Apa tantangan terberat yang Ibu rasakan saat mempelajari modul 1.1 dan 1.2 di LMS? Tantangannya itu sebetulnya secara teknis ya Pak Denny. Jadi laptop saya itu mungkin kecapeannya dari pagi. Mungkin masih istirahat ya. Main dulu ya Ibu sedang ada tamu. Boleh bilang terima kasih Pak Denny. Ya nggak apa-apa. Ya memang mungkin di sekolah prinsipnya kan memang seperti ini ya. Lalu solusi apa yang Ibu lakukan? Kemarin itu saya belum punya suami, jadi laptop saya dibenerin dulu untuk agar saya tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring seperti itu. Oke. Coba kita ingat-ingat lagi ya produk dari Loka Karya ke-0 itu. Di situ kan ada Ibu diminta membuat peta pikiran tentang harapan dan kekhawatiran. Nah, setelah Ibu membuat produk itu menjalani proses selama 1 bulan, hari ini harapan dan kekhawatiran itu adakah perubahan? Ada Bapak. Dulu itu saya tuh khawatir sekali dari Bapak Kepala Sekolah tidak
mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan ini. Namun setelah mengikuti pelaksanaan yang nol yang melibatkan bapak kepala sekolah, akhirnya bapak kepala sekolah semakin terbuka gitu. Dan akhirnya beliau mendukung saya untuk mengikuti kegiatan guru pembelajaran ini. Kemudian harapan saya adalah mengenai pembelajaran bagaimana sih yang memang harus diberikan kepada anak. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai tercerahkan gitu Pak. Oke, intinya berarti ada perubahan ya Bu ya. Tapi kalau kita bicara tentang leveling Bu ya, misalkan kita grade gitu ya dari 1 sampai 10, tingkat kekhawatiran Ibu waktu itu di angka 7 kalau tidak salah, atau 8 ya waktu itu. Saya 9. Oh 9 berarti saya yang lupa Ibu ya. Mungkin saya lupa gitu ya. Nah kalau sekarang kira-kira di leveling itu apakah ada perubahan? Di angka berapa kira-kira Bu? 7 mungkin ya Pak ya. 7 ya. Kenapa bisa terjadi perubahan demikian? Jadi karena tadi contohnya ya kekhawatiran saya mengenai bapak kepala sekolah yang memang awalnya sepertinya tidak mengizinkan saya untuk mengikuti ini karena kan kegiatannya 9 bulan ya Pak. Jadi beliau khawatir saya memang banyak meninggalkan anak-anak gitu kekhawatiran beliau. Tapi setelah mengikuti lokal karya ke-0, akhirnya beliau mengetahui dan beliau mengizinkan, malah mendukung saya gitu. Oke, ya saya sangat apresiasi ya dengan adanya penurunan tingkat kekhawatiran itu. Sekarang kalau kita bicara tentang harapan-harapan gitu ya, dulu Ibu memetakan harapan Ibu terhadap program ini. Hari ini apakah sudah ada perubahan? Kalau di leveling itu di angka berapa kira-kira? 7 bulan ya Pak. Oh 7 juga ya. Mengapa Bu bisa di angka 7? Jadi sebetulnya kan kegiatan itu baru mulai ya Pak ya. Jadi saya belum benar-benar ngerti itu gimana gitu. Bayangan ke depannya itu memang masih agak ngambang-ngambang gitu Pak. Jadi harapan saya Oke. Bisa nggak Ibu dijelaskan harapan-harapan yang sudah terwujud itu apa saja kira-kira? harapan-harapan yang sudah terwujud. Tadi kan yang sudah belajar tentang belajar dewasa ya, ternyata saya bisa memenuhi harapan saya bagaimana pembelajaran harus diberikan pada anak gitu. Kemudian harapan selanjutnya adalah saya mendapat daya dukung untuk transformasi pendidikan di sekolah. Akhirnya pun pendidikan dengan sekolah yang mendukung, yang mendukung dalam yang mendukung. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya, ada support dari sekolah. Ada tidak Bu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak selama 1 bulan ini harapan-harapan baru yang muncul? Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, persepsi saya tentang pembelajaran berubah ya Pak. Jadi mereka belajar itu adalah sebuah keharusan. Jadi saya juga semakin sadar bahwa saya itu ternyata punya kemampuan gitu Pak untuk mengimplementasikan pendidikan atau praktik-praktik baik yang nantinya bisa memajukan anak. Oke. Ringkasnya seperti apa itu? Itu Pak. Jadi saya juga menerapkan praktik baik pendidikan yang bisa mengembangkan potensi murid saya. Oke. Lalu bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah selama Ibu melaksanakan pembelajaran daring kemarin? Alhamdulillah sejauh ini kepala sekolah sangat mendukung Bapak untuk program pembelajaran daring. Konkretnya seperti apa Bu? Nah, Bapak kepala sekolah itu memberikan kita bantuan kuota bagi untuk saya. Alhamdulillah ya. Oke Ibu, mungkin kita beralih ke topik yang lain Bu ya. Ini tapi masih dalam kerangka modul 1.1 yang Ibu pelajari kemarin ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari pada saat mempelajari modul kemarin, apa perubahan yang Ibu tiru? Apa perubahan yang Ibu Tira lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, jadi sekarang itu pembelajaran sudah tidak lagi berbasis pada guru, tetapi sudah berorientasi pada murid gitu. Pembelajaran lebih ke mengangkat pengalaman anak untuk tunarungu, jadi mengkaitkannya dengan metode pembelajaran MMR Pak, metode maternal refleksi ya. Jadi pembelajaran itu dimulai dengan pengalaman-pengalaman anak gitu. Jadi anak menceritakan misalnya dia bangun tidur ngapain, terus pergi ke sekolah bagaimana. Jadi dimulainya dari situ. Oke, itu luar biasa Bu ya. Saya juga sama-sama belajar ini ya. Kehadiran saya di sini juga dalam rangka belajar sebenarnya. Nah, Bu Tira, nilai-nilai pembelajaran apa yang Ibu peroleh ya dari
hasil pembelajaran 1 bulan kemarin sehingga itu menginisiasi perubahan yang Ibu lakukan? Ya, nilai-nilai yang saya ini ada disiplin, sabar gitu ya Pak. Ternyata memang harus sabar. Sabarnya ada 3 kali ya, 3 kali ya. dalam menghadapi anak. Kemudian optimis gitu. Ketika saya optimis, anak-anak juga apa ya, jadi sama-sama optimis. Kemudian kreatif dan tanggung jawab. Baik, Bu Tira, kalau kita bicara ekosistem sekolah, di samping ada guru, kepala sekolah juga fokusnya kan di siswa ya. Nah, coba boleh nggak, misalkan dari siswa-siswa kita tadi yang luar biasa, ada Sugi, Nunung, kemudian Randy dan Tika gitu ya, yang Ibu kemarin sempat sebutkan, itu kira-kira menurut Ibu respon mereka itu atas perubahan yang Ibu lakukan seperti apa? Alhamdulillah Bapak, sejauh ini responnya bagus sekali ya. Dibuktikan dengan motivasi belajarnya yang semakin tinggi gitu, karena pembelajaran tidak lagi banyak ceramah gitu, banyak permainan, jadi meningkatkan motivasi belajar mereka secara langsung dan secara langsung. Baik, menurut Ibu apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Yang sudah baik adalah 2 murid saya, Nunung dan Rere, motivasi Nunung dan Rere. Motivasi belajarnya semakin meningkat. Jadi ketika diberikan tugas, mereka itu mau mengerjakan gitu dan selalu mengumpulkan. Namun ada 2 murid saya yang masih sangat kurang sekali motivasi belajarnya, ada Randy dan Sugi. Randy dan Sugi. Iya. Sugi itu yang tadi menyapa saya di depan. Iya. Oh iya. Kalau Sugi itu jadi dia hare-hare Pak, sudah nama. Hare-hare. Iya, Itu bahasa India. Oh, bukan. Bukan kok Prancis. Oh. Nah kalau misalnya Randy, dia itu keinginan bertanya tinggi, sering WhatsApp saya, Bu, ada tugas nggak? Bu, ada tugas nggak? Tetapi ketika diberikan tugas dia nggak pernah ngerjain, cuma sampai nanya doang. Paling tidak ada ikhtiarnya Bu ya. Oke, Ibu Tira, nah Ibu kan sudah mempelajari tentang modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Apa ke depan ya dari sesi pendampingan ini, apa yang akan Ibu lakukan atau praktekkan sebagai wujud dari hasil pendampingan kita hari ini ke depan? Intinya saya akan melakukan pendampingan yang lebih fokusnya saya sebetulnya ingin memajukan ke pelatihan saya itu, jadi yang sudah bagus kita pertahankan, kita tingkatkan, dan 2 lagi yang masih kurang kita kembangkan gitu Pak, dengan melakukan pendampingan. Jadi ada pelajaran tambahan, kemudian dengan digunakannya media-media pembelajaran yang dapat menyederhanakan pembelajaran sehingga anak dapat lebih mudah mengerti. Lalu jadi ada ketertarikan gitu. Oh iya, jadi belajarnya kayak berasa main. Saya sangat senang sekali ya bisa belajar berada di komunitas SLB hari ini, dan saya belajar juga Bu dari sosok Ibu, guru-guru SLB, bagaimana poin penting belajar itu adalah tentang keikhlasan dan ketulusan, juga kesabaran tadi ya, itu nilai yang saya dapatkan. Nah Bu Tira, ini waktu kita sepertinya sudah mepet ya, cuma saya ingin mencoba merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pendampingan ini gitu. Dari hasil pendampingan ini, inspirasi atau ide-ide baru ada nggak yang muncul dan ingin Ibu lakukan? Ya, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan ya Pak ya. Jadi pembelajaran berpusat pada anak, lalu anak yang memiliki motivasi yang rendah itu kita berikan pendampingan tambahan, kemudian kita berikan media-media pembelajaran yang sesuai gitu untuk anak itu Bapak. Oke. Saya juga ingin dapat feedback ya dari Ibu terkait dengan pendampingan. Ini pendampingan perdana saya ke Ibu gitu kan, mungkin ya bukan mungkin ya, maksudnya ke depan juga kita akan terus melakukan pendampingan supaya saya bisa mendampingi Ibu lebih baik. Kira-kira feedback apa yang mungkin Ibu bisa berikan kepada saya terkait dengan kualitas pendampingan yang harus saya berikan? Mungkin saya mengapresiasi ya Bapak atas kedatangan Bapak ke sini. Bapak sangat memotivasi saya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan juga membuat saya jadi apa ya, punya ide gitu yang sebetulnya awalnya tidak terpikirkan gitu oleh saya, seperti itu. Ya, saya juga mengapresiasi pertemuan hari ini disambut oleh kepala sekolah, belajar dari karakter 2 siswa Ibu tadi yang luar biasa, ya bagaimana Ibu mengajar dengan sabar dan tulus gitu.
Mudah-mudahan praktik-praktik baik yang Ibu lakukan di sekolah ini mampu menginspirasi banyak guru untuk bertindak juga hal yang sama dengan kesabaran dan ketulusan Ibu. Amin, Bapak. Terima kasih. Saya juga berharap Bapak bisa membantu saya untuk menerapkan praktik-praktik baik yang harus saya lakukan di sekolah. Mungkin saya juga nantinya akan sangat merepotkan Bapak, gitu, saya bakal banyak nanya gitu, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Saya juga ingetin nih Ibu nih tetap ya akses LMS-nya, dan ini kan udah hari Kamis ya, berarti hari Sabtu besok kita sudah masuk Lokakarya ke-1. Tetap sehat, tetap dijaga semangatnya. Mudah-mudahan bisa hadir di Lokakarya ke-1 nanti Ibu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak atas kunjungannya. Sampai ketemu di Lokakarya. Ya, insya Allah Ibu tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.